Yakobus 1 Seterusnya kita. jangan. Yakobus 1:13-15. Ya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Elohim, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau Anda mengatakan perikop yang Anda bawa Matius 4, pencobaan di padang gurun itu pencobaan kepada Yesus, itu bukan pencobaan kepada Tuhan, itu pencobaan kepada utusan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Dan pasti jawabannya nanti di Mazmur 91. Lanjut. Iya, Bang Nelgar, gini aja Bang, Abang tak perlu keluar aplikasi, Alfi bantu Abang dari sini untuk membukakan datanya gitu. Gak apa-apa Bang, kami Muslim itu sangat baik gitu. Tadi kan Bang Zuma, ya Bang Zuma kan membawakan data Yakobus 1:13-14, dikatakan di sini, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan itu datang dari Elohim, sebab Elohim tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Kalau Yeshua adalah Elohim atau Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, Ya. Kenapa dia dicobai? Kenapa dia dicobai? Iya. Ah, silakan. Oke, itu kan ayat 1. Coba kembali lagi ke Matius 4 ayat 1. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kita kan tahu bersama yang dicobai ini Yesus. Nah, Berarti coba bukan kita Tuhan. lompat ke ayat 7. Lompat dulu ke ayat 7. Apa Cepat yang kali dikatakan? lompat. Lompat Ya. pula. Lihat duanya, Bang. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Ya. Lapar akhirnya laparlah Yesus. Tuhan lapar, Bang. Iya, lanjut. Enggak. Lanjut. Kenapa Bukan tiba-tiba itu titik. ini abang yang Titik nyomot-nyomot kitab sendiri. Abang nyomot-nyomot. Kalau kami nyomot-nyomot kalian marah. Enggak. Maksudnya ini kan saya mau menyatakan ayat yang mendukungnya. Makanya kita lompat ke ayat 7-nya. Oh, boleh lompat-lompat gitu ya. Ya. Yeshua berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus apa masalahnya? Nah, itu Yesus berkata kepada siapa? Iblis. Yesus di sini kan membacakan firman. Iya. Dia membacakan firman mengatakan kepada siapa? Kepada iblis. Ya. Terus yang dicobai situ siapa? Tulisan firman Tuhan. Yang dicobai di sini Tuhan. Iya. Itu yang di ayat 1 yang dicobai siapa? Yang dicobai Yesus. Iya, di ayat 7 yang Yesus katakan jangan mencobai siapa? Jangan mencobai Tuhan. Iya, itu udah jelas. Nah, Anda double Yesus kosong mengatakan berarti. kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai dengar. itu Yesus. Dia Yang sendiri sudah bukan. secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Nihil. Tuhan. Nihil ilmu. Itulah kalau nihil ilmu. Dengarkan saya. Itu sudah Anda- jelas. Oh, enggak begitu. Cara belajarnya itu enggak begitu. Masya Allah, Ahizia. Subhanallah. Ahizia datang. Masya Allah, Allahu Jadi Akbar. gini. Ih, Masya Allah. keren. Jadi gini, saudara. Allah, Ya, Zia. tak ajarin pelan-pelan. Yesus itu mengajarkan dan diajarkan sebagai utusan Tuhan. Orang Yahudi, utusan Tuhan itu disebut anak Tuhan atau anak Elohim. Ya. Nah, ketika Yesus ini disebut sebagai anak Elohim, iblis kemudian ingin membuktikan apakah dia betul ini adalah anak Elohim atau bukan. Baca nomor 6-nya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jikalau engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Ini yang ingin dicobai iblis. Yesus ini utusan Tuhan atau bukan utusan Tuhan? Sebab ada pernyataan Tuhan tertulis bahwa dia Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan anaknya atau hambanya atau utusannya. Makanya Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Maksudnya, jangan kau menguji apa yang Tuhan tuliskan tentang utusannya. Coba Anda lihat di Mazmur, yang tertulis di Mazmur 91, di Matius
4 nomor 6 ini itu ada di Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh. Ini firman Tuhan yang datang kepada Daud dibaca oleh iblis dan ingin dibuktikan apakah Yesus ini betul utusan Tuhan atau bukan, sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menjaga jalan daripada anaknya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Makanya Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi bukan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan. Yesus itu mau dicoba apakah dia anak Tuhan, utusan Tuhan, hamba Tuhan yang suci, atau dia ini bukan. Nah, untuk membuktikan itu, dia mengatakan jika kau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau yang adalah anak Tuhan. Tertulis di mana? Di Mazmur 91 nomor 11 sampai nomor 12. Gitu cara belajarnya, Bung. Silakan. Nggak gitu sih kalau menurut saya. Karena jelas-jelas Yesus dicobai, tapi ketika Yesus mau mengakhiri menegur iblis, yang dia katakan Yesus tahu bahwa dia yang dicobai. Jadi dia mengatakan kepada iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Abang mau motong di sana, Bang. Baca nomor 3-nya. Oh, salah. Bahwa dirinya adalah Tuhan. Oh, salah. Baca nomor 3-nya. Lalu datanglah si iblis itu dan berkata kepada Yesus, wahai Yesus, ya Paman, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia ingin membuktikan Yesus itu anak Tuhan atau bukan, hamba Tuhan, utusan Tuhan, rasul Tuhan atau bukan. Sebab ada tertulis. Kan gitu pertanyaannya, pernyataan iblisnya. Ada lo tertulis, jikalau engkau ini adalah anak ini. Nah, sama seperti orang tua saya berpesan, jika engkau melihat ada anakku, kepalanya pada hitam-hitam semua, maka jangan kau menganggap dia sepele. Nah, ada orang datang melihat Bang Suma ada kepalanya. Benarkah kau itu adalah anak bapakmu? Karena sebab apabila ada orang yang mengganggu anakku yang hitam kepalanya itu, maka aku akan mengutus algojo-algojoku untuk menyelamatkannya. Nah, satu hari kemudian saya ditemukan sama oleh pencoba, dilihat tanganku bentol-bentol. Kemudian ditanya, jika kau betul adalah anaknya si Fulan, ada tertulis tentang engkau bahwa bapakmu akan mengutus algojo apabila engkau terancam. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai bapakku. Jangan kau mencoba-coba untuk apa yang bapakku tuliskan tentang aku. Sebab apa? Bapakku betul-betul akan mengutus algojonya jika kau mengganggu aku. Itu maksudnya gitu. Dalil itu. Enggak ditulis gitu. Itu penafsirannya. Memang enggak begitu. Itu tidak ditulis gitu. Sekarang begini. Yesus itu dicobai sebagai Tuhan atau dicobai sebagai anak Tuhan? Dicobai sebagai Tuhan karena iblis tahu nenekmu dia berkuasa. kiper, itulah kau tertulis di situ. Jika engkau adalah anak Tuhan, kok dikatakan pula cobai sebagai Tuhan. Itu kan pernyataan iblis. Lah iya, makanya kan yang ditanya ini, iblis mau mencobainya sebagai anak Tuhan atau mencobainya sebagai Tuhan. Lalu Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah iya, kan tadi bilang, kan udah Tapi aku kan yang bilang dicobai tadi. Yesus. Kan sudah aku bilang tadi. Tapi kan jelas yang dicobai Yesus. Lucu ente ini. Anda cobalah buka cakrawala berpikirnya. Iblis datang. Coba lihat perikopnya itu, pencobaan di padang gurun itu yang dicobai Yesus. Yesus yang dicobai, tapi landasan untuk menguji dia adalah seibarat ada lulusan sekolah yang mana sekolahnya itu disebut sebagai sekolah yang paling hebat di Nusantara ini. Itu lulusan dari sekolah itu, kita coba yuk. Apakah betul sekolahnya itu adalah sekolah yang paling hebat? Begitu ditanya muridnya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jika kau benar adalah lulusan sekolah tersebut, coba saya uji. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Apa kata siswa itu? Jangan kau uji kapasitas sekolah saya ya. Sebab ada tertulis. Kan gitu.
Katanya kau hebat, ada tertulis semua lulusan sekolah ini akan hebat. Coba ku uji kau. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Yang mau diuji ini siapa? Kapasitas sekolah tersebut. Bukan anak ini hanya siswa lulusan sekolah itu. Tapi yang santer didengar bahwa lulusan sekolah tersebut apabila ada kutemukan murid-muridnya pasti pintar. Nah, ditemukanlah salah satu muridnya, diuji dia. Apa yang diuji di sini? Anak ini membuktikan bahwa betulkah sekolah itu benar atau tidak, hebat atau tidak. Begitu diuji 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Oh, percuma, ternyata sekolah itu bohong. Buktinya ini muridnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sama, andai saja Yesus berhasil dibunuh sama iblis, maka iblis akan berkata, Tuhan kau itu bullshit Yesus. Faktanya anaknya mati. Kami baru adakan sedikit sesuatu kepadanya, mati anaknya. Tuhanmu itu bohongan. Maksudnya Tuhanmu bohongan itu yang mana? Yang berfirman di dalam Mazmur itu siapa? Itulah yang bohong. Katanya mau mengirim malaikat kalau anaknya diganggu. Rupa-rupanya anaknya kita tampar, nggak ada malaikat datang. Bohong Tuhan kau itu Yesus. Nah, makanya Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Maksudnya bukan aku, tetapi yang kau cobai tulisannya, yaitu di Mazmur. Gitu cara belajarnya, Bung. Sangat lucu. Ya. Lucu memang. Iya. Lucu memang. Tapi karena penafsiran Anda itu terlalu Terlalu apa? terlalu membingungkan. Sehingga penerapan Anda ini Boleh. bisa menipu banyak orang. Boleh speak up dikit? Karena itu sangat Anda jelas yang sudah tertulis nipu. bahwa yang Anda bukan cuma nipu di menipu mana? orang, Saya Anda menipu berdasarkan diri Anda sendiri. Ayat 1 dan ayat 7. Yang dicobai Tuhan Yesus, tapi Kenapa Anda melangkahi? Kenapa Anda melangkahi nomor 2-nya? Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Apa enggak ada sedikit pun otak di kepala Anda itu berpikir? Apakah Anda itu sama seperti ayam, tidak bisa berpikir? Masakan ada Tuhan lapar? Cobalah Anda pakai naluri kemanusiaan Anda juga dulu. Jangan Anda bawa ke Kristenan aja. itu kan sebagai aja. kemanusiaannya dia turun Iya, ke bumi justru karena menjadi dia manusia. Justru karena dia manusia, dia bukan Tuhan. Lucu Anda ini. Ya, namanya juga firman yang menjelma menjadi manusia. Astagfirullah. Itu pengorbanan. Ada aja. Udahlah, lanjut Ninda Alfi. Ya. Intinya ada pada ayat 7 ya. Tidak ada bagi kamu yang bahlul. Abang penipu Bang Nelgar. Abang penipu, serius. Penipunya Enggak, abang di mana? seriusan. Oke, Penipunya di pada mana? saat abang minta saya bacakan dalil nomor 1, tiba-tiba loncat ke pagar nomor 7 nih. Abang nggak membaca, ada Karena saya tertulis. hanya mengambil garis merahnya saja. Iya, ini merah juga. Ada pula tertulis. Di sini Tuhan Anda itu mengutip, Bang, menukil firman. Dia bukan menyatakan diri, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti janganlah engkau mencobai aku, tidak. Tetapi dia di sini pun juga membacakan firman, Bang. Iya. Sama seperti iblis. Intinya Sama yang seperti dicobai iblis. itu Yesus, dan Yesus menegaskan kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, di situ secara tidak langsung dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ini bagian Bunda Rahma. Poinnya ini, izin Gurunda, Aduh, Gurunda. Poinnya silakan, ini, izin adik. Poinnya di sini ya, teman-teman, saudara Kristen. Ini poinnya ya. Usari host yang baik hati, pandai menabung. Host. Abang Kristen nih poinnya ya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Ini dia ini siapa? Iya, tapi ayat Dia sebelumnya sajalah kan engkau berbakti. Ini dia ini kata dia. Kalau ini Iya. untuk Yesus, harus dia berkata hanya kepadaku sajalah engkau berbakti, hanya kepada Dia. Tuhan Allahmu ini dia ini. Bukan Yesus. Dia sebagai manusia wajar dia dicobai iblis. Tapi ini kata Yesus, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini dia ini, siapa? Kalau ini untuk Yesus, pasti hanya kepadakulah engkau berbakti. Hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Ada kata Dia, jadi poinnya ya Bang ya. Jadi coba lihat di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Dianya itu juga berhuruf besar. Kan Yesus juga ini. Iya. Tapi ini di sini, kalau di sini Yesus Bang, harusnya Yesus berkata, karena Yesus ini kan yang ingin kau jadikan ini.
Yesus berkata harusnya di sini, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Ya. Yesus hanya kepada dia Ayat sajalah. 11. Artinya Lalu- Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang melayani Yesus. Iya. Ini Malaikat menurut kau melayani ini siapa Yesus. ini dia? Ini menurut kau siapa ini dia? Iya, nggak apa-apa. Melayani Yesus itu sama dilayani. dengan menyembah Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan. Ini dia, ini siapa? Dasar Merujuk iblis. kepada siapa ini dia, Bang? Ini merujuk kepada siapa dia? Tuhan. Ya, berarti ini Tuhan Allah, Iya. bukan Yesus. Ya kan? Tapi itu jelas di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Ini perkataan dia. tinta merah, lihatlah, ini tinta merah ini. malaikat-malaikat Ini datang tinta melayani merah, Yesus. perkataan Yesus tinta merah ya Bang ya. Perkataan Yesus sendiri kau tolak. Kalau Yesus ini untuk Yesus dirinya, pasti dia berkata, hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Selalu Yesus berkata kepada dia. Yohanes 17:3 ya, hanya dia satu-satunya dia. Kalau dia itu merujuk kepada ini. Hanya Allah satu-satunya. Nah, lanjut Gurunda. Ya, kalau terkait dengan malaikat itu juga tertulis Yohanes 1:51. Di situ diceritakan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada aku sebagai anak manusia." Biasanya itu. Dia kan nabi, dia kan rasul. Jadi Anda tidak berhasil membuktikan Yesus itu Tuhan. Nah, justru yang jadi permasalahan di sini adalah Tuhan tidak mungkin berbohong. Sedangkan Yesus melakukan sesuatu yang mencurigakan dan indikasinya kebohongan. Ketika Yesus berkata, "Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Itu tertulis di mana? Di mana itu tertulis? Sedangkan ketika iblis berkata, "Sebab ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Dan itu betul-betul ada tertulis di Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Tapi ketika Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhanmu dan hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti," itu tertulis di mana? Iblis mengatakan ada tertulis. Yesus juga mengatakan ada tertulis. Tetapi ada tertulis menurut iblis betul-betul ada. Tapi ada tertulis menurut Yesus itu tertulis di mana? Di mana tertulis itu, Bang? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Miau. Siapa yang bohong? Iblis atau Yesus ini? Yesus mengatakan ada tertulis. Ya. Iblis juga mengatakan ada tertulis. Ada tertulis berarti ada. Mazmur 91, 11, 12 terbukti ada. Nah, di mana tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti? Itu tertulis di mana? Ya, ini kan bagian ceritanya kan tentang pencobaan. Iya betul, tapi siapa yang berbohong di sini antara Yesus dengan iblis? Maksudnya Yesus berbohong. Ya, enggak, karena dia mengatakan ada tertulis tapi enggak ada tertulis. Gimana dong? Iblis berkata ada tertulis, ada benar-benar ada tertulis. Nah, Ya. iblis tidak bohong di situ. Tapi Yesusnya mengatakan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Itu sudah jelas tertulis di dalam kitab Matius. Lah, ini kan Karena Matius belum perkataan Yesus tertulis. kan Mas. adalah firman. Hei, saudara, Ya. Matius ini ditulis tahun 62. Gimana ceritanya nih? Karena setiap kata yang tertulis Lucu dalam dia Bible ini. itu adalah firman Tuhan. Alah, Apa yang diucapkan Yesus Ini itu adalah penipu firman ya, Tuhan. Bang Sumaya. tidak ada tertulis begitu kalau dibilang ada tertulis. Ya, penipu dong. Itu yang jadi Tuhan itu. Kalian kan Nggak, juga dia nih mengakui paham nggak Yesus sih sebagai pertanyaannya? nabi. Tidak ada nabi yang menipu. Gimana? Lah, ini buktinya Yesus. Tuhan atau nabi sih? Waduh, lebih Ya, nipu. itu salah, Edgar. itu gelarnya juga. Nah, ini Yesus buktinya. Ya, intinya yang saya pelajari dari perikop ini bahwa di situ Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa
Dia adalah Tuhan. Dia Oh, enggak mengatakan mungkin. kepada iblis. Anda percaya, karena Anda dia percaya, dicobai iblis Anda dan percaya bahwa dia menegaskan ada kepada Tuhan iblis yang bahwa lapar. jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia Anda sendiri yang mengatakannya. Yang dicobai di situ tulisan ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa dia akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Loh, kok jadi Yesus yang Tuhan? Mana otaknya orang ini? Itu sudah tertulis di ayat 7. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, maksudnya tulisan yang ada di situ. Iya, yang jangan- dicobai siapa? Saya mau tanya. Ayat 1 yang dicobai siapa? Astagfirullahaladzim. Sekarang oke, saya ikuti. Oke. Yang dicobai Ini- siapa? Oke. Iblis mencobai Yesus itu berdasarkan apa? Berdasarkan tulisan yang ada di Mazmur atau berdasarkan karena Yesus itu adalah Tuhan? Ayo. Bentar Bang, saya mau tanya dulu. Yang Ender, dicobai Bang. siapa? Ender, Bang. Yang dicobai Saya siapa? tahu Yesus yang dicobai sebagai objek untuk Iya. membuktikan kebenaran Mazmur 91. Nah, Itu aja kok Yesus repot. dicobai. Ayat 7, Yesus menegaskan jangan mencobai siapa? Jangan mencobai Tuhanmu. Iya, yang dicobai siapa? Tulisannya Tuhan yang berfirman di Mazmur 91 itu siapa? Iya, saya tanya yang di ayat 1 yang dicobai siapa? Jawabannya di situ. Jawabannya di situ. Yang berfirman di Mazmur 91 siapa? Itulah yang dicobai. Mama susah Bukan, kan? itu yang dicobai itu ada beberapa hal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Dicobai Karim. Yesus. Gimana? Jangan berpatokan di satu pencobaan saja. Gimana ceritanya? Ya, Setiap Karena ini- Yesus itu dicobai itu berbeda cerita. Berbeda cerita, Bung. Ketika Anda membawa Matius 4 ini, Yesus mau dicobai untuk membuktikan kebenaran Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 91. Gerunda, Iya. Gerunda izin turun sebentar terus naik lagi. Gerunda kena lagi ini. Boleh. Izin. Mohon maaf. Makasih. Kena lagi ini. Ya, teman-teman di bawah di tap ya semuanya, di tap dan akun YouTube tuh juga di subscribe dari Tuh, Putri, Kian Santang. Jadi Ini Afi. gini, oke, terima kasih. Moderator tolong ya di jambak Gerunda moderator ya. Ya bingung Tolong. gua, ini lebih tinggi mana antara iblis sama Tuhan kalau gitu? Kian Santang, kuasaku mana? Kenapa you copot itu? Yang satu copot ya berarti kepenuhan. Enggak. Ini Bang Nelgar ini bohongnya, dia mengabaikan kata-kata sebab ada tertulis gitu. Betul. Bang Nelgar, iya, ya, ya. di butir ke-6 sebelum Anda lompat ke-7 tadi, di sini iblis berkata ya. Lalu berkata kepadanya, di sini iblis yang berkata, "Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Sebab ada tertulis. Nah, di sini dia mencobai tulisan, Bang. Sebab ada tertulis tanda kutip mengenai engkau, mengenai Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis membacakan ini sebab ada tertulis di mana? Mazmur 91. Ya. Udah Nah, aman gitu, Bang. Gerunda. Nah, Nah, Oke, Mas Zuma belum open mic. Nah, di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Nah, masuk ke 7. Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis." Di sini Yesus itu membaca tulisan, Bang, membacakan firman Tuhan. Masa gini aja nggak sampai sih, Bang Nelgar? ada pula tertulis apa? Iya, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Iya, yang dicobai Di siapa? mana tertulis gitu loh. Yang dicobai itu tulisan, Bang. Yang dicobai Itu tulisan. itu tulisan Mazmur Masa tulisan yang 91. dicobai? Loh, Baca lagi ayat kocak. 1, Bang, biar ngerti. Di sini, Bang, Anda baca Ayat nih 1. apa yang dikatakan iblis sebab ada tertulis mengenai engkau. Di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Benarkah utusan-utusan Tuhan itu akan dijaganya dengan cara mengutus malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkan langsung oleh Tuhan kepada utusan tersebut
tersebut untuk menjaga utusan tersebut di segala jalan utusan tersebut supaya kakinya jangan telantuk kepada batu. Ini yang dicobai iblis, abangku. Ini yang dicobai iblis, abangku. Nah, iblis membacakan Mazmur 91 di ayat yang ke-6 tadi, Matius 4 butir ke-6. Lalu di Matius 4 butir 10, Yesus itu berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis ya, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ini tertulis di mana? Pada saat iblis menukil Mazmur 91 yang tentang enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, ini tertulis di mana? Di sini ada tertulis kan? Ya, Di mana tertulisnya? apanya yang tertulis? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Di mana tertulisnya? Mana? Itu di ayat berapa tuh? Bang, percobaan iblis itu dilakukan pada saat Yesus itu masih di bumi, bukan? Yesus itu masih di bumi pada abad 1 sampai abad ke-30 Masehi, sepakat? Ya. Sementara tulisan Matius ini menurut iman kekristenan itu baru dituliskan pada tahun 60 Masehi, abangku. Tanggal penulisannya itu tahun 60-an. Gak mungkin tulisannya itu. Ini agak kocak juga Bang Nelgar ini. Vi, jadi si charger kodok Nokia ini itu Alfi tidak akan paham, dia tidak akan paham dengan bahasa Alfi yang akademik gitu. Jadi si baling-baling kapal tongkang ini harus secara dasar saja tuh menjelaskannya Vi agar dia paham itu. Karena keterbatasan kuota sebenarnya. Nggak, ini Bang Nelgar ini lucu nih. Mana duluan Bang? Yesus yang mengucapkan perkataan yang barusan terjadi di Matius 4 atau Matius duluan yang menulis nih? Perkataan yang lebih dulu. Ya udah, pada saat Yesua itu menyatakan ya di dalam Matius 4 tadi, sebab ada tertulis, itu tertulis di mana? Sementara Matius itu belum menulis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini tertulis di mana? Di Mazmur. Kok di Mazmur? Mana? Mazmur berapa? Adalah, saya pernah baca. Kok gitu cara? Aduh, memang butuh ini kita kawan-kawan ya. Saya kan sudah bilang di awal kan, saya pemula. Aduh. Cuman saya bisa berdasarkan keyakinan saya bahwa Yesus kusir, biar menyatakan dirinya suasananya sebagai cair. Tuhan dengan Bentar, Bang, perikop biar yang suasana jelas cair, berada kita di iklan dulu ya. Kita Ya. iklan dulu teman-teman biar suasananya mencair. Silakan Bang Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mayat. Bang Nelgar, kalau nggak ada tertulis di mana-mana, abang cari aja di majalah Aneka Yes, gitu loh, ya. Kalau nggak ada yang tertulis, gitu. Baik teman-temanku, sahabatku yang di bawah, Itu sudah jelas aku rindu di dengan kalian semua ya. ayat 1 sama ayat 7 Bang. itu. Bang Nelgar, tunggu sebentar Bang, kasih waktu saya 2 menit saja Bang ya. Oke, terima kasih Bang Nelgar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta bentar. manusia yang Bang Kaisar bentar izin bentar. Ini siapa yang mau gantian ya? Soalnya ada Pak Pendeta ini udah mau naik, Pendeta Leonard. Gantian satu ya teman-teman ya. Gantian satu. Saya nanti turun habis Alfi kita kasih aja. paham dulu. Gak apa-apa, Alfi aja. Gak apa-apa Bi, Api di atas saja, nggak apa-apa. Aku aja nanti, abang aja naik ya. Kita ulang ya. naikkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang baik ataupun yang pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan menghimbau sahabatku semua kencangkan tap-tap layarnya untuk mencapai 2M lebih dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual.
boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, dan bantal. Ingat, kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel? Jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau makan. Sejak kapan Tuhan berberak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kaleng tawar lepas di lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Ingat ya teman-teman ya, sekali lagi saya bilang sama kalian, jangan yang namanya congor-congoran, jangan nama congor-congoran. Dunia ini semakin tua, kalian masih seperti naik menggonggong seperti anjing petani, seperti makhluk berbulu bertanduk baini rohani. Fix Anda kepenuhan roh kardus Indomie. 1 detik saja kalian bersahabat dengan kitab. Jangan bantah dan lawan pakai rumus gondal-gendel. Tirulah kami duduk manis ganteng punya style, tidak seperti kalian punya banyak cerita penuh dengan parabel. Terkadang sapi kau lihatnya ayam, terkadang kiasan, terkadang kalam. Modal iman jadi saya suram, terkena tampol kitab tu kau mamam. Suaranya saja tidak bisa kau dengar, wajahnya tak bisa kau lihat walaupun samar-samar. Tapi kenapa wajah Tuhan kau gambar banyak versi wajah ganteng, imut, lucu dan sangar-sangar. Dan untuk terakhir kali, teman-teman, pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani, kita kasih paham karena kami API. Jangan menjual isi Biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima nanti kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Dan kalau cuma khotbah doktrin dan dogma, mending diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, jika diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolorasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logikal polisi berbau terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapat edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Forum debat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar, seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Lanjut yang mau naik, silakan, saya turun.